Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Aftari dengan NIM 12050120341, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subquery. Yang pertama, pengertian subquery. Subquery merupakan suatu query seperti halnya query biasa yang berjalan di dalam query induk atau master. Subquery dapat digunakan untuk mengambil suatu data di field atau kolom pada tabel lain. Beberapa kegunaan dari subquery adalah: yang pertama, subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Yang kedua, mengcopy data dari satu tabel ke tabel lain. Yang ketiga, menerima data dari inline view. Yang keempat, mengambil data dari tabel lain untuk kemudian diupdate ke tabel yang dituju. Yang kelima, menghapus baris dari satu tabel berdasarkan baris dari tabel lain. Subquery terdiri atas subquery satu baris dan subquery beberapa baris. Yang pertama, subquery satu baris. Subquery satu baris ini hanya menghasilkan satu baris dan menggunakan operator sama dengan, besar dari atau sama dengan, kecil dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Subquery satu baris selalu dinyatakan di dalam tanda kurung dan ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingan. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select. Dan jika disebutkan, ini harus menjadi klausa terakhir di pernyataan select. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Baiklah, langsung saja kita contohkan. Pertama, connect ke user hello dengan password. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan tabel yang terdapat di user hello dengan perintah select all. Nah, di sini saya menggunakan 5 buah tabel yang terdiri dari transaksi default, tabel produk, faktur, petugas, dan pelanggan. Selanjutnya kita tampilkan isi dari tabel tersebut. Tabel transaksi default terdiri dari 10 baris. Selanjutnya untuk tabel produk. Nah, untuk tabel produk terdiri dari 10 baris. Selanjutnya untuk tabel faktur. Tabel faktur terdiri dari 4 baris. Selanjutnya untuk tabel petugas. Tabel petugas terdiri dari 2 baris. Dan yang terakhir, tabel pelanggan terdiri dari 2 baris. Nah, langsung saja kita coba untuk contoh perintah subquery dari tabel berbeda. Di sini saya menggunakan tabel produk dengan tabel transaksi default. Dengan perintah
Nah, untuk contoh perintah subquery dari tabel lain, di sini saya menggunakan kolom nama barang, ID barang, dan harga default dari tabel produk. Kemudian saya membuat where-nya ID barang, select ID barang from tabel transaksi default, di mana yang harganya sama dengan 1.500. Lalu saya membuat order by harga default. Langsung saja kita enter. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Dia akan menghasilkan nama barangnya bedak, ID barangnya A01 dengan harga default 1.500. Nah, selanjutnya untuk fungsi group yang terdapat di subquery satu baris. Fungsi group dapat digunakan di subquery. Fungsi group tanpa klausa group by di subquery akan menghasilkan satu baris. Langsung saja kita masuk ke contoh. Karena grup terdiri dari average, max, dan min, maka kita akan membuat 3 contoh. Yang pertama untuk contoh average, menggunakan perintah select. Nah, di sini saya menggunakan nama barang dan harga default yang terdapat dari tabel produk. Kemudian harga default itu kita tampilkan rata-ratanya atau average-nya dari tabel produk. Nah, langsung saja di enter. Maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Yang tadinya tabel produk terdiri dari 10 row atau 10 baris. Sekarang hanya menghasilkan 5 baris saja, yang terdiri dari bedak, baby oil, buku, minyak tanah, dan gula. Nah, selanjutnya untuk perintah maksimum atau nilai maksimumnya masih menggunakan perintah yang sama. Tapi saya menggunakan operator sama dengan. Langsung saja kita enter. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Yang nilai maksimumnya yaitu minyak tanah, yang harganya 5.600. Selanjutnya untuk minimum, masih sama dengan yang maksimum, menggunakan operator sama dengan. Langsung saja di enter. Maka akan menghasilkan bedak untuk harga yang paling kecil atau yang paling minimal, yaitu 1.500. Nah, selanjutnya untuk subquery di dalam klausa having dan group by. Subquery juga dapat diletakkan di klausa having. Ingatlah bahwa klausa having mirip dengan klausa where, kecuali bahwa klausa having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, dan atau average. Karena klausa having selalu menyertakan fungsi grup, subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Langsung saja kita masuk untuk contoh perintah dari klausa having dan group by untuk subquery satu baris.
Nah, di sini saya menggunakan perintah select nama barang, min harga default from product, group by-nya nama barang, having min harga default, besar dari select min harga default, from product, where nama barang sama dengan benar. Langsung saja kita enter. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut yang terdiri dari nama barang, kemudian min harga default yang terdiri dari 9 baris. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu subquery dengan beberapa baris. Adapun subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai disebut subquery beberapa baris. Kita memerlukan operator perbandingan yang berbeda untuk subquery beberapa baris. Operator tersebut adalah in, any, dan out. Yang pertama, subquery dengan in. Jika operator sama dengan hanya untuk hasil yang tepat satu, maka jika kita ingin menampilkan yang memiliki hasil lebih dari satu, maka menggunakan perintah in. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, di sini saya menggunakan perintah dengan menggunakan select dan menggunakan baris ID faktur, kemudian ID pelanggan dari tabel faktur, kemudian where ID faktur, dan memasukkan operator in, kemudian select ID faktur from transaksi default, di mana yang jumlahnya sama dengan 1. Kemudian order by ID pelanggan. Langsung saja kita enter. Nah, maka akan menghasilkan data seperti berikut. Selanjutnya, untuk subquery dengan any. Command any diikuti dengan operator perbandingan memiliki arti menampilkan nilai yang sesuai dengan apapun yang dihasilkan oleh subquery. Operator any digunakan ketika kita ingin membuat query outer atau somewhere untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria kecil dari, besar dari, sama dengan, dan sebagainya dari sedikitnya satu nilai di kumpulan hasil subquery. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, di sini saya masih menggunakan baris yang sama seperti in. Langsung saja kita coba untuk enter. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Dia menghasilkan 3 buah baris. Nah, selanjutnya untuk subquery dengan all. Command all diikuti dengan operator perbandingan digunakan untuk memiliki arti menampilkan nilai jika perbandingan bernilai benar untuk semua data. Operator perbandingan tersebut berupa kecil dari, besar dari, sama dengan, atau tidak sama dengan.
Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini saya masih menggunakan baris yang sama. Dengan operator kecil dari. Langsung saja kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan no row selected karena sebelum data dari tabel faktur itu tidak ada terdapat data yang lain, maka dia tidak menampilkan hasil apapun. Nah, selanjutnya untuk klausa having dan group by dalam subquery beberapa baris, klausa group by dan klausa having dapat juga digunakan dengan subquery beberapa baris. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan baris ID faktur, kemudian min total bayar dari tabel faktur. Dengan grup by-nya ID faktur, having min total bayar, kemudian menggunakan operator kecil dari dan any. Lalu select total bayar from faktur where ID faktur in yang ID fakturnya bernama 5070101, kemudian yang bernama 5070102, lalu order by-nya ID faktur. Langsung saja kita enter. Nah, maka akan menghasilkan subquery seperti berikut, yang terdiri dari ID fakturnya 5070101, kemudian 5070102, di 6070001 dengan minimal total bayarnya untuk yang
pertama 20.600, yang kedua 11.000, dan yang ketiga 25.000. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai subquery, subquery satu baris dan subquery beberapa baris. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.